5 formula yang akan mempermudah kalian dalam menggunakan Excel. Baiklah, untuk rumus yang pertama yaitu rumus sum. Rumus sum itu untuk menjumlahkan suatu nilai. Jadi kita tuliskan sama dengan sum. Jangan lupa buka kurung. Kita masukkan nilainya yaitu 79. Nah, kita tambahkan dengan ibu tambah. Kita tambahkan dengan nilai sebesar 98. Setelah itu kan tutup kurung. Nah, nilainya akan keluar setelah jumlahkan. Sum juga bisa untuk mengurangi dengan cara 79 kita pakai simbol kurang. Nah, itu akan berkurang. Sum juga bisa untuk perkalian dengan cara kita menggunakan simbol bintang atas. Nah, itu akan dikali nilainya. Kemudian bisa juga bagi dengan cara garis miring. Nah, nilainya akan terbagi seperti itu. Kita langsung coba dengan contoh seperti berikut. Disediakan sebuah tabel dengan nilai-nilai siswa sebanyak siswa seperti ini. Kita akan menjumlahkan nilai-nilainya. Baiklah, kita langsung saja menggunakan nilai sum. Sama dengan sum buka kurung. Nah, lebih gampangnya kita tekan angka pertama yang mau kita tambahkan. Setelah itu kita blok sampai angka terakhir, itu nilai informatika. Lalu kita tutup kurung, langsung saja kita sama dengan kan. Kemudian kita teruskan cara-cara seperti itu berulang-ulang kali, maka angkanya juga akan jumlahkan semuanya. Selanjutnya, bagaimana jika penjumlahnya kita jumlahkan dari atas ke bawah? Sama saja, kita menggunakan rumus sum sama dengan tutup dari atas langsung kita blok sampai ke bawah seperti itu. Setelah itu kita ulang-ulangin terus, maka sampai akhir. Ada juga cara yang lebih mudah, yaitu setelah kalian menggunakan satu rumus seperti ini, kalian itu salin dengan rumus atas. Setelah itu kalian blok sampai bawah. Nah, kalian tempel. Setelah itu lebih mudah supaya kalian itu enggak berulang-ulang terus kan, tinggal salin setelah itu tempel. Nah, yang dari atas ke bawah juga begitu, kalian salin. Setelah itu kalian blok. Nah, kalian tempel. Nah, itu lebih mudah caranya. Rumus kedua yaitu rumus Average. Average ini adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah nilai. Kita sediakan dulu nilainya, misalnya 86, 85, 95, dan 85. Nah, jika kalian ingin mencari rata-rata nilai tersebut, kalian tinggal menggunakan rumus Average. Jadi sama dengan Average. Nah, seperti yang tadi, kita tinggal klik angka pertama yang ingin dicarikan, dijumlahkan atau dibagi. Nah, setelah itu kita blok. Nah, tersebut akan kita dapat nilai rata-ratanya tersebut. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Di sini sudah disediakan sebuah tabel. Kita ingin mencari nilai rata-rata dari siswa-siswa ini. Oke. Baiklah, ini kita cari dulu nilai Ardi. Kita klik, kita jangan lupa sama dengan untuk memulai sebuah formula. Kita tulis Average, buka kurung. Nah, kita blok angka, kita klik angka pertama, setelah itu kita blok angka sampai ke 88. Nah, kan tutup kurung, setelah itu kita checklist. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari siswa Ardi. Oke, kita langsung cara simpelnya kita salin dulu angka ini, rumus yang sudah kita buat. Setelah itu kita blok. Nah, kita tempelkan. Nah,
Kemudian bagaimana cara kita untuk cari nilainya dari atas bawah? Sama saja seperti yang tadi. Jangan lupa untuk sama dengan untuk memulai sebuah formula. Mampir aja, buka kurung, kita klik yang 82, setelah itu kita blok dari atas ke bawah, tutup kurung. Nah, setelah itu kita salin supaya lebih mempermudah atau mempersingkat waktu. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya ini kita langsung saja dengan dua rumus, karena dua rumus ini sama saja, hanya beda dikit, yaitu rumus max dan min. Max itu untuk mencari nilai tertinggi, sedangkan min mencari nilai terendah. Untuk mencari nilai terendah, oke, kita coba saja langsung sama dengan untuk memulai formula max, buka kurung. Nah, kita cari dari atas, kita blok dari atas ke bawah ini, kita klik. Nah, nilai tertinggi dari pelajaran bahasa Inggris adalah 95. Kemudian kita salin supaya mempersingkat waktu, kita blok sampai kanan, lalu kita tempel. Nah, kan sudah terlihat, sudah kita mempersingkat waktu. Kemudian kita cari nilai terendah dengan menggunakan rumus min. Nah, min, buka kurung, kita blok dari atas, nilai atas ke nilai bawah, yaitu 95. Oke, setelah itu kita salin untuk mempersingkat waktu atau mempermudah kita blok sampai habis itu kita tempel. Nah, ini adalah cara untuk kita mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari sebuah data, dengan menggunakan max untuk mencari nilai tertinggi, sedangkan min untuk mencari nilai terendah. Nah, kemudian kita lanjutkan rumus if. Rumus ini terbilang cukup sulit karena kita harus menggunakan logika. If dalam bahasa Indonesia disebut jika, jadi kita memperkirakan itu. Oke, di sini kan KKM-nya 76. Kita mencari status bahwa ini tuntas atau tidaknya sebuah siswa itu, nilai sebuah siswa tersebut. Oke, kita mulai dengan sama dengan membuka formula rumus if, buka kurung, kita klik rata-ratanya yaitu 85. Setelah itu kita lebih besar itu simbolnya angka ke kanan, jarum ke kanan sama dengan, kemudian KKM nya kita masukkan 76. Maka setelah itu kita petik ini sangat penting ketika kita ingin menulis satu kata. Jika kita tidak menulis petik, maka itu akan gagal. Nah, kita lanjut ke if lagi. Jika G5 ini atau nilainya ini lebih kecil, sebaliknya ke kiri sama dengan 76 nilai rata-ratanya, maka petik 2 tidak tuntas. Sebentar, tidak tuntas. Nah, jangan lupa kurung, karena itu penting. Jika kita tidak kurung, maka akan sangat itu kan membuat formula itu gagal. Kemudian kita blok saja, kita salin saja, habis itu kita tempel. Nah, ini adalah untuk mencari rumus if. Kemudian kita akan kombinasikan kelima formula tersebut ke dalam suatu tabel berikut ini. Kita akan mencari nilai-nilai dari siswa tersebut ke 5 siswa tersebut. Oke.
dari yang pertama, yaitu jumlah nilai. Jumlah nilai ini adalah menjumlahkan semua nilai, jadi kita menggunakan rumus sum. Oke, rumus sum. Angka pertama kita tekan, habis kita blok sampai kanan. Oke, setelah itu kita salin dari atas ke bawah. Nah, sudah. Untuk membersihkan waktu, setelah itu ke jumlah nilai yang di bawah sama saja caranya, yaitu menggunakan formula sum ke kurung 86, kita blok sampai ke 94, tutup kurung. Oke, setelah itu kita salin untuk mempermudah kita supaya kita tidak berulang-ulang lagi. Nah, sudah. Untuk mencari jumlah nilai, kemudian kita akan mencari sebuah nilai rata-rata dari nilai siswa tersebut menggunakan average. Oke, setelah itu kita blok dari 86 ke 89. Sudah. Dan langsung aja checklist. Setelah itu kita salin semuanya, langsung terdapat rata-rata dari siswa-siswa tersebut. Kemudian yang di bawahnya juga sama saja, kita cari rata-rata nilai bahasa Inggris menggunakan average, buka kurung, kita blok angka 86 sampai ke 94, tutup kurung, tulis. Oke, kemudian kita salin sebentar. Salin. Nah, kita blok ke kanan. Nah, kita tempel. Oke, kemudian karena rata-rata yang sudah dicari, kita akan cari nilai tertinggi dengan menggunakan rumus max. Kita sama dengan max. Kita cari nilai, kita blok angka 86 sampai ke 93. Kita cari nilai tertinggi dari bahasa Inggris tersebut, dan kita salin untuk mencari nilai tertinggi dari mata pelajaran yang lainnya. Oke, sebentar. Sudah, kita tempel. Oke, kemudian kita akan cari nilai terendah dari sebuah mata pelajaran ini dengan menggunakan formula min. Kita blok C5 sampai ke C9, checklist. Nah, dapat nilai terendahnya dari bahasa Inggris yaitu 80. Setelah itu kita salin, kita tempelkan supaya mempermudah. Nah, kita dapatlah nilai tertinggi dari mata pelajaran di setiap mata pelajaran. Kemudian kita tuntas atau tidak tuntasnya tersebut, siswa-siswa tersebut maksudnya, kita dengan menggunakan rumus if. Oke, langsung saja sama dengan if seperti yang tadi yang sudah diajarkan. Kita langsung klik nilai rata-rata dari Ardi A5 lebih besar sama dengan rata-ratanya kita kasih 80 saja. Oke, maka tuntas. Jangan lupa petiknya supaya formulanya tidak error atau gagal. Dan titik 2, kita menggunakan rumus if lagi. Jika H5 lebih kecil dari sama dengan 80, maka tidak tuntas. Jangan lupa untuk kurungnya agar tidak error. Lalu kita salin dan tempel saja. Oke, nah
sini ada yang tidak tuntas dan ada yang tuntas, teman-teman. Kemudian kita akan mencari nilai grade. Apa sih grade itu? Grade itu seperti nilai A, misalnya 90 itu termasuk A, 80 itu termasuk B gitu. Caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus if juga. If sama dengan buka kurung 87 ini H5, kita klik, lebih besar sama dengan 90, maka itu adalah A. Yang bapak petiknya adalah A. Lagi kita pakai rumus if lagi. If H5 ini lagi lebih besar sama dengan 80, maka adalah B. Kemudian kita pakai rumus if lagi. Jika H5 ini lebih besar sama dengan 70, maka dinyatakan C. Makanya kan jangan lupa kurungnya tutup. Oke, nah, nilai arti adalah B. Kemudian kita salin semuanya, salin rumus yang sudah kita buat, rumus if kita tempelkan. Nah, sudah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.